Barang siapa setia kepada ajaran, dia memilih Bapa dan Putra. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa bersamamu. Dan bersama rohmu. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Jumat dalam pekan biasa yang ke-32. Biasa menjelang akhir-akhir dari kalender liturgi, bacaan liturgi mengajak kita untuk merenungkan tentang akhir zaman dan zaman akhir. Jadi akhir zaman dan zaman akhir. Kita diingatkan di satu sisi adalah akhir hidup kita kelak, tetapi yang paling penting adalah bahwa kita diingatkan akan apa yang kita hidupi sekarang ini tidak berakhir untuk hidup sekarang ini, tetapi ada masa depan yang baik, terutama bagi orang beriman. Dan itulah yang nanti akan kita dengarkan dalam bacaan-bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Mari kita bawa intensi dan doa kita di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Penyayang, perkenankanlah kami dalam diri Yesus Putramu menikmati cinta kasih-Mu kepada umat manusia. Semoga kami Kau jadikan manusia yang mampu membangun dunia baru menjadi tempat yang penuh dengan damai, berkat Dia yang menjadi kerajaan damai, yaitu Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para konfrater dan saudara-saudari terkasih, renungan kita adalah tentang Hari Anak Manusia. Hari Anak Manusia. Di dalam kitab suci kita tidak menemukan satu konsep terstruktur, satu pemahaman terstruktur tentang akhir zaman. Yang dapat kita temukan adalah gambaran-gambaran yang begitu banyak tentang akhir zaman yang kemudian dipahami dan dimengerti dalam sebuah pemahaman setelah kitab suci itu ditulis. Dan tentunya setiap teolog, setiap penafsir itu berbeda-beda ya. Setidak-tidaknya ada dua gambaran yang muncul. Yang pertama disebut sebagai parusia, yaitu dunia itu akan menjadi semakin baik, dan pada waktu dunia itu sampai kepada kesempurnaan, Tuhan hadir. Itu yang pertama. Gambaran yang kedua adalah gambaran tentang apokaliptik. Gambaran tentang apokaliptik itu adalah bahwa dunia ini tidak bisa dibetulkan. Suatu saat dia akan hancur, dan maka dibutuhkan yang namanya renovasi total. Dan Tuhan datang untuk merenovasi total. Itu gambaran apokaliptik. Dua gambaran ini ada di dalam kitab suci. Romo, yang benar yang mana? Yang benar ya dua-duanya benar semua. Ya? Dua benar-benar semua. Nah, tetapi penting bagi kita adalah supaya kita tidak terjebak. Sama halnya ketika kita menafsirkan Injil Lukas hari ini. Zaman dulu itu ada orang yang menafsirkan dengan sebuah konsep yang namanya Sacred Rapture. Sacred Rapture itu adalah Tuhan datang, kemudian Tuhan mengambil orang-orang yang baik, ya. Orang-orang yang baik, umat-umat yang baik diambili, tetapi kemudian umat-umat yang masih berproses itu ditinggal dulu. Supaya apa? Mengalami pemurnian. Sampai kapan? Mungkin sampai 1000 tahun. Nah, setelah itu baru Tuhan itu melihat mana orang yang bertahan, mana orang yang setia. Itu nanti dinaikkan ke atas, masuk surga. Orang-orang yang tidak setia nanti itu tidak akan masuk surga. Jadi ada pemahaman seperti itu juga, tetapi itu pemahaman yang kemudian tidak diterima oleh Gereja Katolik. Dan kembali lagi akhirnya Gereja Katolik mempunyai sebuah pemahaman yang juga berdasar pada kitab suci tentang akhir zaman, tetapi diutamakan bahwa gambaran-gambaran tentang akhir zaman itu tidak hanya berbicara tentang besok yang akan terjadi, seakan-akan yang digambarkan detail itu adalah nubuat yang pasti akan terjadi dan seperti yang dinubuatkan. Tetapi yang paling penting adalah nubuat itu berbicara untuk kita sekarang ini. Jadi itu yang paling penting dan paling ditekankan. Lalu dalam Injil Lukas, apa yang mau ditekankan? Yang pertama adalah Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan anak manusia itu tidak dapat diprediksi dengan hitungan
kita sebagai manusia. Bahkan dalam beberapa kutipan Tuhan mengatakan, siapa yang tahu? Apakah anak tahu? Tidak, yang tahu hanya Bapa di surga. Itu menjadi rahasia Bapa. Anak pun tidak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah nilai yang mau kita siapkan, yang disiapkan. Bahwa di dalam pengadilan itu, di dalam kedatangan anak manusia itu, selain bersifat tiba-tiba, tetapi juga ada unsur seleksi. Nah, seleksi inilah yang kita sebut sebagai pengadilan. Pengadilan itu tergantung pada siapa? Tergantung Allah yang melihat. Bukan tergantung proposal orang, saya mau ikut Tuhan, saya ikut Tuhan. Tetapi tergantung bagaimana Allah melihat. Artinya ada orang yang betul-betul bersatu dengan Allah, ada orang-orang yang juga tidak bersatu dengan Allah. Dan yang ketiga, nasihat yang paling penting bagi kita adalah nasihat untuk berjaga-jaga. Senantiasa siap-siap, senantiasa sadar bahwa hidup kita besok itu akan dinilai oleh Tuhan, maka hidup kita harus berjaga-jaga. Nah, di dalam sikap berjaga-jaga ini, surat 2 Yohanes itu penting, yaitu apa? Bahwa di dalam berjaga-jaga itu ada tantangan. Tantangan itu bisa muncul dari diri kita sendiri, yaitu keraguan iman kita, seperti yang Yohanes katakan bahwa mungkin ada gerakan-gerakan antikris. Gerakan antikris itu bukan sebuah kelompok tertentu, ya. GAK, gerakan antikris, tetapi sebuah pemahaman yang salah yang terus berkembang, yaitu konsep pemahaman iman yang salah yang terus berkembang, yang tidak sesuai dengan ajaran iman yang benar, dan juga perilaku-perilaku yang membuat kita itu menjadi tidak setia kepada Tuhan. Nah, inilah tantangan yang masih kita hidupi. Nah, kita sekarang sudah pada zaman akhir. Zaman akhir dimulai dengan kedatangan Yesus yang pertama kali, tetapi kita masih menantikan akhir zaman, kedatangan anak manusia. Dan selama ini Tuhan apa yang kita minta dari Tuhan, yang diminta Tuhan dari kita, yang diminta Tuhan dari kita adalah kesetiaan, ketekunan kita untuk hidup di dalam iman, dan kita percaya walaupun hari Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, walaupun di akhir zaman itu ada pengadilan, tetapi kita percaya ketika kita setia kepada Tuhan dan berani kehilangan nyawa untuk Tuhan, maka Tuhan juga akan melayakkan kita untuk ambil bagian di dalam hidupnya. Semoga kenangan-kenangan, pengajaran-pengajaran akhir zaman membuat kita semakin setia di dalam iman. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah kami telah menerima sabda yang menggembirakan hidup kami. Kami mohon semoga kami dalam segala tingkah laku kami senantiasa ingat akan kerukunan dan persaudaraan di antara umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita, komunitas, hidup dan karya-karya kita dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.